Halo semuanya, nama aku Irfan Zaidan Muzamil dari Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi Kontrol Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini aku dapat tugas kuis fisika teknik. Nah, aku mau ngejelasin gimana sih cara menyelesaikan kuis tersebut, terus soal-soal tersebut, karena materinya juga berhubungan tentang fisika kelas 12, kelas 11, kelas 10, SMA. Nah, langsung aja kita ke soal pertama ya. Nah, soal pertama itu ada sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen AX sebesar 5 meter dan AY sebesar 8 meter. Vektor lainnya B memiliki sebesar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, pertama ada kita suruh mencari tentukan resultan dari vektor A dan B. Lalu hitung besar dan arah resultan vektor tersebut terhadap sudut X. Ini yang kita ketahui kan vektor A sebesar 6 dan 8. Lalu vektor B juga ada 10. Terus sudut tetanya ada 30 derajat terhadap sumbu X. Itu yang kita ketahui. Lalu untuk jawaban pertanyaan A yaitu kita suruh mencari resultan, kita menggunakan untuk kita mencari tugasnya kita mencari BX dan BY nya. BX kita yaitu kita ada nilai B sebesar 10 meter, kita kali dengan cos 30 theta, B dikali cos theta, yaitu cos 30 derajat, 10 kali cos 30 derajat, 10 kali, karena nilai cos 30 derajat itu adalah sebesar akar 3 per 2, yaitu lalu menghasilkan hasil 5 akar 3 atau bisa ditulis 8,66. Terus untuk nilai Y atau BY kita perlu B kali sin theta atau sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat sama dengan setengah. 10 kali setengah kita mendapat hasil 5. Jadi BX kita dapat hasil 8,66, lalu BY kita dapat hasil 5. Terus kita menentukan resultan vektor A dan B. Untuk resultan vektor kita di sini tinggal menambahkan 2 dari itu. Misal LX yaitu AX plus BX 6, karena AX nilainya 6, terus BX nilainya 8,66 menghasilkan resultan sebesar 14,66. Lalu AY plus BY, untuk AY memiliki besar 8 dan BY memiliki besar 5, maka resultannya terdapat 13. Kita tambahin biasa nih. Terus jadi vektor resultan. Vektor resultan itu semuanya nih ya. Gimana sih vektor resultannya? Karena itu ada gambar sedikit. Itu menghasilkan R vektor resultan dalam kurung 14,66 I plus 13 J dan tutup kurung meter. Kita langsung ke jawaban 1B. Jawaban 1B di sini itu ada kita mencari besar dan arah resultan. Kita menggunakan rumus R. Dalam ini R di situ udah tertulis teman-teman. Kita itu Rx dan R plus RY. Terus kita padatkan baru kita akar. Itu kan kita dapat Rx atau resultan X itu mendapat 14,66. Akar 2 tambah 13, akar 2 14,66 dikuadratkan tambah 13 dikuadratkan, itu kita dapat sekitar nilai 1,149 plus 169. Baru kita akar. Setelah kita tambahkan yaitu 383,9 kita akar, hasilnya 19,6 meter. Lalu karena kita harus mencari arah, kita menggunakan data R sama dengan tan minus untuk mencari arahnya. Untuk mencari arahnya kita lanjut dengan data R atau data resultan, kita tangan itu tan itu tan minus 1 13 per 14,6 atau RY per X. Kita menghasilkan hasil tan min 1 0,887, itu hasilnya 41,9 derajat. Artinya arah sudut terhadap sudut X positif itu 41,9 derajat. Lalu kita ada di soal kedua, yaitu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Pada detik kedua, mobil memiliki kecepatan 4 meter per second. Dan pada detik ke-6, kecepatan menjadi 20 meter per second. Tentukan percepatan mobil, hitung jarak dan yang ditempuh mobil dari titik kedua dan hingga titik ketiga. Pertama, aku lupa menulis yang diketahui. Jadi yang diketahui itu ada V0. V0-nya itu 4 meter per second. Atau V1 ya, V1-nya 4 meter per second. Untuk V2-nya 20 meter per second. Terus T1-nya ada 2 detik. Ya, 2 detik. Terus T2-nya 6 detik. Terus kita cari percepatan itu rumusnya delta V per delta T atau V2 min V1 per T2 min T1, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Terus akhirnya 20 min 40 per 6 min 2, terus akhirnya totalnya jadi 16 per 4, hasilnya ada 4 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Kita catat dulu tuh, percepatannya udah ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Lalu kita mencari jarak nih, jarak yang ditempuh dari detik kedua hingga titik ke-6 dengan menggunakan delta T. Itu ada S atau jarak sama dengan V0 delta T plus setengah A kali delta T kuadrat. Nah, kita tahu bahwa V0 ada atau V1 itu ada 4 kali delta T itu tadi 4, terus ditambah setengah kali kali 4 atau percepatan, lalu ada delta T kuadrat atau 4 kuadrat. Nah, itu kita lihat. Terus 16 plus 2 kali 16 plus 32 sama dengan 48. Jadi jarak yang ditempuh dari detik kedua hingga detik ke-6 itu ada di 48 meter. Ya, kita langsung lanjut ke soal ketiga, maaf. Terus sebuah balok, jadi nomor 3 itu ada sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan daya mendatar sebesar 50 Newton di atas permukaan kasar dengan koefisien gerak kinetik 0,2. Tentukan percepatan balok, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Oke, itu yang disuruh ya, itu ya. Berarti kita harus mencari percepatan dan juga jaraknya. Yang diketahui itu ada massa balok 10 kg, gaya tarik F atau gayanya 50 Newton, koefisien kinetik atau mu kinetik itu kalau kalian bingung itu bacanya mu 0,2. Terus gravitasinya atau G 10, karena di situ tidak ditentukan juga sama soalnya ada. Jadi kita pakai 10 supaya gampang menghitungnya. Selanjutnya itu ada percepatan balok. Kita harus memerlukan, karena di situ ada yang namanya permukaan kasar. Pasti permukaan kasar itu ada gaya geseknya teman-teman. Kita harus mencari gaya geseknya. Gaya geseknya dicari dengan gaya gesek kita cari dengan mu k atau koefisien gesek dikali Newton. Newton itu didapat dari massa dikali gravitasi. Pertama mu-nya berapa? Mu-nya ada 0,2. Dapat 0,2 kan di soal. Terus dikali 10 kg dikali 10 gravitasi. Hasilnya 20 Newton. Terus kita harus cari gaya resultan. Gaya dari yang awalnya gaya awal 50 Newton, yang di 50 Newton diminus dengan gaya gesek 20 Newton.
Akhirnya berapa teman-teman? 30 Newton. Terus terakhir ini ada percepatannya. Wow, percepatannya itu gampang aja nyarinya sebenarnya. Percepatannya itu tinggal F net atau kita sebut kayak resultan diper sama atau per sama 10 atau kilogramnya masanya. Jadi 30 kan gaya resultannya 30, masanya 10. 30 per 10 sama dengan 3 meter per sekon. Terus jarak tempuhnya berapa Mas Irfan? Jarak tempuhnya dalam 5 detik itu ada rumusnya. Rumusnya itu S sama dengan setengah kali A kali T kuadrat. Pertama setengah dikali percepatannya berapa? 3 dikali waktunya berapa? Yang diminta 5 detik, berarti 5 pangkat 2 atau dikuadratkan, hasilnya itu 1,5 dikali 25 sama dengan 37,5 meter. Jadi lanjut ke nomor 4, kita bacakan dulu soalnya. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak di sepanjang permukaan datar dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Kemudian benda didorong dengan gaya konstan 20 Newton sepanjang 8 meter searah dengan gerak benda. Yang disuruh itu hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap benda. Tentukan kecepatan akhir benda selama menempuh jarak 8 meter. Wah, apakah ini susah? Ribet sih jujur, aku lihatnya ribet, tapi kita akan mempermudahnya. Kita diketahui tadi apa aja teman-teman, ada massa 5 kg, kecepatan awal atau V0, kita dapat 2 meter per sekon, terus gaya konstan, gayanya ada 20 Newton, terus jaraknya udah diketahui ini 8 meter, gaya searah dengan perpindahan, berarti dia kalau gaya searah dengan perpindahan, dia nggak miring ke atas atau gimana pun, dia searah di 0 derajat. Jadi nanti berpengaruh dengan cos kali cos. Gimana itu maksudnya Mas Irfan? Jadi maksudnya itu usahakan B itu rumusnya F kali S kali cos theta. Nah cos theta-nya tadi kan searah perpindahan itu 0 derajat kan. Artinya nanti cos 0 itu sama dengan 1 teman-teman. Berarti B sama dengan 20 kali 8 kali 1. 20 tuh gayanya, 8 itu jaraknya, 1 itu hasil cos 0-nya. Menghasilkan 160 joule. Berarti usaha yang diberikan itu 160 joule. Itu kan udah ketemu kan usahanya. Terus kecepatan akhir benda berapa ya Mas Irfan? Nah, kecepatan akhir benda ini agak ribet banget. Pertama ya, kita usahakan. Usaha ini ada, kita kan udah ketahui usahakan. Kita pakai rumus usaha juga nih, tapi usahanya beda, nggak F kali S tapi kok F kali S ya benar, biar bingung, sorry. Jadi usaha ya, rumus usaha yang kita pakai itu nggak sesimpel yang awal tadi, tapi dengan rumus setengah M kali V kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Terus karena itu V0 nya adalah 2, itu kan yang diketahui kan, semua diketahui kecuali V2 nya, kita isi tuh, substitusikan semua, berakhir dengan 160 sama dengan 2,5 kali V2 min 10. Nah itu kan udah kan, bentuk itu kan min 10, kita pindah luaskan. Kalau anak SMA mah pindah luaskan ya. Kalau anak kuliah nyebutnya tuh menyamaratakan nilai min 10. Jadi min 10-nya dipindahkan jadi 170 sama dengan 2,5 V kuadrat. V kuadratnya sama dengan 2,5. 170 bagi 2,5 nilainya 68. Karena itu V kuadrat ya. Kita akan perlunya nyari V. Akhirnya kita akar 68 itu. Akar 68 berapa Mas Irfan? Itu di situ udah kelihatan tuh 8,25 meter per sekon. Itu kecepatan akhir benda. Nah, tuh. Nah, kecepatan akhir bendanya itu, guys. Oke. Terima kasih. Belum ya? Masih ada lagi ya? Satu soal lagi. Tunggu ya. Soal terakhir nomor 5. Oh my god. Wow. Ribet sebenarnya. Ini soalnya itu sebuah balok A bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah ke balok B yang diam. Jadi balok B-nya diam, hanya bergerak dan bermassa 6 kg. Wow, setelah itu bukan kedua balok menyatu dan bergerak bersama. Ini kalau nggak salah ya teman-teman. Ini namanya lenting sempurna. Yes, bener banget. Sorry banget. Tepat ya tadi ya. Itu tadi ada mode daya rendah ya, maaf ya. Itu kalau nggak salah lenting sempurna kalau saya. Nanti apa salah lagi ya? Gimana ya? Lupa. Itu lenting sempurna kalau salah. Jadi kita diketahuinya itu tadi MA ya, MA atau berat benda A 4 kg, MB berat benda B, terus kecepatannya itu udah ditulis di situ, udah aku tulisin, udah effort kalian baca. Tuh ada. Jadi kalau misalnya mereka bergerak bersama, itu ada rumus MA plus MB dalam kurung ya kali VV sama dengan MA VA0 plus MB VB0. Karena kita nyari kecepatan setelah bertemu ya, atau kecepatan bareng gitu. Kita pindahin lah itu. Jadi yang MA plus MB itu kita pindah ke bawah, pindah ke arah kanan. Terus kita substitusikan semua berakhir 40 per 10, akhirnya kecepatannya itu 4 meter per sekon kuadrat ya. Terus jawabannya 5B, itu kan jawabannya A ya, yang tadi 4 meter per sekon kuadrat. Udah nope, aku catat bang. Yang kedua ini, nyari apa ya? Ini nyari apa Mas Irfan? Ini nyari sisa energi kinetiknya. Karena kita nyari sisa energi kinetik, kita kan perlu nih kinetik awalnya. Kinetik awalnya itu yang atas, yang panjang banget tuh. Itu namanya kinetik awal. Tuh, kita cari kinetik awalnya, itu juga bingung aja, itu banyak banget. Kita, rumusnya aku ajarkan ya, kinetik sama dengan setengah meter, setengah M kali V MA VA 0 kuadrat plus M setengah MB VB 0 kuadrat. Nah itu masukin aja guys, tinggal masukin aja masakan malsnya. Yang apa yang D-nya, jadi yang baca aja. Itu 2 kali 100 sudah. Jadi yang awalnya kinetik awal itu 200 joule. Terus kita cari energi kinetik akhir setelah tumbukan tuh. Kinetik akhir kita pakai kecepatan yang udah setelah tumbukan yaitu 4 meter per sekon. 4 meter per sekon sama masanya 10 kg. Tuh, terus kita cari itu ketemu 80 joule, cara ngitungnya sama kayak yang awal, kinetik awal, terus kita yang carikan energi kinetik yang hilang itu berapa. Kita minus aja guys, gampang ini mah. Terus karena ini yang awal minus yang akhir, yang awalnya 200 minus 80 jadi 120 joule. Udah tuh, beneran tuh udah. Nah itu dulu, sekian dari gua ya, ngandai gua bang. Sekian dari aku, maaf kalau ada yang salah ya. Ini tadi berapa menit ya guys ya, lupa guys. Nanti hasilnya mungkin 15 menit ya. Terima kasih, maaf, aku pamit undur diri, dadah.